Salve teman-teman, selamat datang kembali di ruang renung kita. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan dari kisah sebelumnya, kisah besar tentang umat Allah yang terus dibimbing oleh tangannya. Kali ini kita masuk ke Kitab Keluaran, sebuah kisah tentang perbudakan dan pembebasan, tentang panggilan dan ketaatan, tentang bangsa yang dibentuk di padang gurun. Mari kita mulai bagian 1. Dari perbudakan ke panggilan, setelah Yusuf meninggal, raja-raja Mesir yang baru tidak lagi mengenalnya. Orang Israel yang dahulu dihormati, kini diperbudak. Mereka dipaksa kerja paksa, dihinakan, ditindas. Tapi jumlah mereka terus bertambah. Lalu lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan menjadi pemimpin besar, Musa. Ia diselamatkan di keranjang kecil di Sungai Nil, dibesarkan di istana, tapi hatinya tetap gelisah melihat penderitaan bangsanya. Suatu hari, Musa membela seorang Ibrani dan ia harus melarikan diri ke padang gurun. Di sanalah, di tengah sunyi dan sepi, Allah memanggilnya lewat semak yang terbakar namun tidak hangus. Musa, Musa, aku telah melihat penderitaan umatku. Aku mengutus engkau untuk membebaskan mereka. Bagian 2, 10 tulaan kuasa Allah. Dengan berat hati, Musa kembali ke Mesir. Ia berdiri di hadapan Firaun dan menyampaikan pesan Tuhan, biarkan umatku pergi. Tapi Firaun mengeraskan hati. Maka Allah menunjukkan kuasanya melalui 10 tulah. Air menjadi darah, katak memenuhi negeri, debu menjadi nyamuk, lalat penuhi rumah, ternak mati, bisul, hujan es, belalang kegelapan, dan yang terakhir, kematian anak sulung Mesir. Bangsa Israel selamat karena mereka mengoleskan darah domba di ambang pintu mereka. Itulah asal mula Paskah, tanda keselamatan dari Allah. Akhirnya Firaun membiarkan mereka pergi dan bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa. Bagian 3, laut terbelah dan jalan di padang gurun. Di hadapan mereka ada laut, di belakang tentara Mesir, tapi Musa mengangkat tongkatnya dan laut terbelah. Bangsa itu berjalan di tanah kering dan musuh mereka tenggelam di belakang mereka. Tuhan tidak berhenti menyertai mereka, siang dengan tiang awan, malam dengan tiang api. Namun di padang gurun, bangsa itu mulai mengeluh. Mereka haus, lapar, dan rindu Mesir. Tapi Allah memberi mereka manna dari langit dan air dari batu. Sekali lagi, ia menunjukkan bahwa dia setia, meski umatnya sering lupa. Bagian 4, hukum Tuhan dan janji di Sinai. Di kaki Gunung Sinai, Allah memanggil Musa naik. Di sana, Tuhan memberi 10 perintah, bukan sekadar aturan, tapi cermin hatinya tentang kesetiaan, kasih, dan hidup yang tertib. Namun saat Musa lama di atas gunung, umat di bawah membuat patung anak lembu emas. Mereka berpaling dari Tuhan hanya karena tak sabar menunggu. Musa turun dan melihat semuanya hancur, tapi ia berdoa untuk bangsanya, dan Tuhan mengampuni. Bagian 5, Kemah Kudus dan Hadirat Tuhan. Di bagian akhir Kitab Keluaran, Allah memberikan petunjuk tentang kemah suci, tempat di mana ia akan diam di tengah umatnya. Segalanya diatur dengan teliti, tabut perjanjian, meja roti sajian, pelita, tirai, mezbah, pakaian imam. Semua mengajarkan bahwa kekudusan itu penting. Allah itu dekat, tapi juga suci. Dan ketika semuanya selesai, kemuliaan Tuhan memenuhi kemah itu. Tanda bahwa ia benar-benar berjalan bersama umatnya. Kesimpulan, Allah yang membebaskan dan menyertai Kitab Keluaran adalah kisah tentang Allah yang melihat, mendengar, dan bertindak. Tentang Tuhan yang tidak tinggal diam saat umatnya menderita. Tentang pemimpin yang belajar taat. Tentang bangsa yang belajar percaya. Dan yang paling indah, Allah tidak hanya membawa keluar, tapi juga menyertai sepanjang jalan. Semoga kisah ini menyegarkan imanmu dan mengingatkan bahwa Tuhan tidak hanya membebaskan, tapi ia juga berjalan bersamamu. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tuhan memberkati.